Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kami akan menjelaskan sebuah proyek yaitu implementasi metode Scrum pada pengembangan aplikasi penjualan laut. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NBI 146.194.294. Untuk posisi saya sebagai mencari materi di bab 4 sampai bab 6, kemudian menyusun materinya sampai bab 4 sampai bab 6, kemudian membantu juga di penyusunan daftar isi sedikit, kemudian menyusun cover juga, yaitu tugas saya, kemudian dilanjut teman saya. Nama saya Muhammad Rizky Hadi Saputro dengan NBI 1461900-316. Di sini saya berkontribusi untuk membuat kata pengantar bab 1 sampai dengan bab 3, menyusun dari kata pengantar sampai bab 3, mencari dan menjelaskan isi tersebut. Kita langsung saja ke bab 1. Di bab 1 diisi dengan pendahuluan, latar belakang permasalahan yang akan dicari, terus perumusan masalah berdasarkan latar belakang ini, terus diisi dengan tujuan pembuatan ini, pembuatan teknologi point of sale berbasis web. Di bab 1 juga akan menjelaskan sistematika penulisan, yaitu bab 1 diisi dengan pendahuluan, bab 2 diisi dengan tinjauan pustaka, bab 3 diisi dengan metode penelitian, bab 4 diisi dengan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 tinjauan pustaka, agribisnis perikanan. Perikanan ialah segala usaha penangkapan budidaya ikan serta pengelolaan sampai pemasaran hasilnya. Terus di bab 2 ini juga dijelaskan apa itu Scrum. Scrum adalah suatu framework di mana penggunaannya akan dapat mengatasi masalah yang kompleks dan adaptif. Scrum memecah ketidakefektifan dari proses manajemen produk dan teknik dalam melakukan kerja, sehingga pengguna dapat terus-menerus untuk selalu meningkatkan kinerja dari produk, tim, dan lingkungan kerja. Terus di bab 3 ini diisi dengan metode penelitian. Di bab ini akan menjelaskan tentang alur penelitian, dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan di bab ini juga akan menjelaskan tentang pregame. Pregame, apa itu pregame? Yaitu tahapan perencanaan dengan menentukan dari backlog yang sudah ada, termasuk jadwal dan pembiayaan. Terus ada game. Apa itu fase game? Yaitu proses pengembangan sistem yang dikenal dengan sebutan sprint. Sprint itu sendiri yaitu sebuah proyek dengan batasan waktu tidak lebih dari 1 bulan. Terus ada post game. Fase yang terakhir adalah post game, di mana fase ini adalah fase penutup di mana di dalamnya terdapat testing untuk melakukan proses validasi dan verifikasi pada sistem yang akan dirilis. Selanjutnya di bab 4 ini akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Rizky Ramadan. Oke, terima kasih Rizky Hadi Saputro. Akan saya lanjutkan dengan pembahasan ke bab 4, yaitu mulai ke pembahasan. Oke, tolong matikan share screen-nya. Oke, di sini saya lanjut dengan bab keempat.
Di pembahasan ini yang pertama ada siklus Scrum, dan di sini ada proses pengembangan, yaitu proses pengembangan dari penjualan hasil laut, dapat dilihat di gambarnya ini. Kemudian di sini ada user stories untuk informasi mengenai nama pengguna, kebutuhan, dan lain-lain. Kemudian ada backlog, itu untuk mencatat apa kegiatan dari Scrum tersebut. Nah, ini backlog secara umum di tabel 1, dan analisis awal, sistem penjualan pupuk, dan maaf ini belum di rename. Oke, kemudian di tabel 2 ini ada detailnya, detail report, management proses, sprint, kemudian ya begitu selanjutnya. Kemudian di sini ada estimasi, adjustment estimasi, work remaining, ya untuk jam-jamnya dan harinya. Dia langsung dilanjut ke sprint planning. Nah, ini dimulai dari sprintnya, dari Scrum. Untuk kegiatannya di sini dibagi menjadi 3 orang, yaitu Rizky, ada Ramadan, ada Bayu juga. Nah, di sini ada kesediaan, aktivitas, jam kerja, dan total waktu proyek. Kemudian dilanjut juga ke sprint backlog. Nah, di sini dijelaskan apa saja sprintnya nanti. Oke, sini saya zoom. Di sini ada proses-prosesnya, mulai dari PO, DO, kemudian DFD, dan ERD. Lanjut ke sprint kedua. Di sini sprint kedua ada perancangan database, interface, kemudian analisis, dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah ada pengurusnya, yaitu Ramadan, kemudian ada Rizky juga, dan di sini ada waktu sprintnya. Oke, lanjut ke fitur sprint. Di sini ada tabel fitur tabel. Di sini menjelaskan tentang sistem dari penjualan hasil laut itu. Ini menjelaskan tabelnya, backlog-nya. Kemudian lanjut ke 5, yaitu sprint execution. Setelah disusun sprint backlog-nya, sudah disepakati sprint planning, maka berikutnya adalah menjelaskan proses pengembangan sesuai dengan sprint backlog, yaitu disebut tahap sprint execution. Berikut ini tabelnya. Di sini dijelaskan kalau database sudah komplit, modeling juga komplit, diagram dan lain-lain sudah komplit. Nah, jika belum selesai nanti lanjut ke centang di in progress, jika belum dikerjakan di to do, itu. Kemudian di daily scrum ini sudah ada penjelasannya, teknisnya, yaitu tiap hari akan mengerjakan apa aja di daily scrum tersebut, kemudian membahas tentang kegiatan sebelumnya, permasalahan, dan solusi. Kemudian di sini ada rilis produk berkala. Di sini adalah daily scrum, yaitu sprint pertama 30 hari kerja, bahkan dilakukan rilis produk dan pengetesan. Kemudian ke sprint review, di sini adalah tentang apa saja yang dilakukan tim, kemudian akan dilakukan penjelasan dan koreksi terhadap kegiatan sprint tersebut. Kemudian di sprint retrospektif, di sini adalah kegiatan untuk mengoreksi kegiatan tim masing-masing. Jadi tim sudah melakukan apa saja sampai capaian, kemudian nanti kalau ada kurang akan diperbaiki. Di sini kemudian membahas tentang analisis kebutuhan, ada sistem penjualan barang, sistem pembelian barang, sistem pencatatan finansial, sistem pengecekan produk, dan lain-lain. Terus metode pengembangan ini pakai waterfall. Terus sistem penjualannya ini ada flowchart-nya. Kemudian lanjut ke perancangan sistem, di sini ada modul-modulnya, penting, finansial, manufacturing, dan lain-lain. Kemudian ada modul-modul penjelasannya, misal di penjualan ada surat penawaran, di purchasing ada purchasing order, dan itu juga seterusnya.
Ada perancangan database juga. Di sini database saya tulis singkat, ada perubahan perusahaan, maaf, data file perusahaan. Kemudian ke arsitektur. Ini untuk arsitekturnya. Kemudian ada diagram konteks, ada data flow diagram, use case diagram juga ada. Ini. Kemudian ada activity diagram untuk merepresentasikan alur proses kerja, supplier, customer, karyawan. Kemudian lanjut ke sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu yang berurutan. Dan sequence diagram untuk data pembelian, ada tambah data pembelian, ada hapus data pembelian, dan lain-lain. Kemudian collaboration diagram di sini untuk menunjukkan informasi. Ya, begitu juga seterusnya. Di sini ada kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari pendesain kelas-kelas. Ada kelas diagram dari admin, ada kelas diagram bagian keuangan, terus deployment diagram, dan itu saja untuk bab keempat. Lanjut ke bab 5 dari kesimpulan, yaitu Scrum dilakukan untuk mempermudah dari manajemen proyek, juga pengerjaan proyek lebih mudah dan lebih terarah. Kemudian ada saran juga, dan itu saja untuk daftar 5. Daftar ke-6 ada daftar pustaka seperti ini. Oke, seperti itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.